Sekali lagi saya katakan bahwa bentuk perlawanan dari kita melawan Yusuf Mansur hari ini, salah satu caranya adalah dengan memboikot bisnis-bisnis dia. Dan bisnis Yusuf Mansur yang terlihat hari ini adalah bisnis kuliner, yaitu warung Stick and Seek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al Walid. Saya menemukan di Twitter ramai membicarakan tentang Gus Miftah ya. Masalah yang kemudian menjadi viral di mana-mana, di berbagai media sosial membicarakan Gus Miftah yang kemudian dikatakan meledek tukang jual es teh, teman-teman. Dan Yusuf Mansur juga ikut berkomentar tentang itu. Dari oposisicerdas.com, Gus Miftah hina penjual es teh. Ustadz Yusuf Mansur, kita jangan ikut berdosa mengomentari masalah orang lain, namun lupa dengan urusan sendiri, teman-teman. Pesan saya buat Yusuf Mansur, urusi saja dulu masalahmu gitu, baru berkomentar tentang orang lain. Saya tidak membela Gus Miftah dalam hal ini, tidak. Gus Miftah juga salah mengeluarkan kata-kata yang kurang mengenakan, yang mungkin tidak bisa diterima oleh kebanyakan masyarakat kita gitu. Dengan budaya ketimuran kita, bahasa itu menurut saya juga terlalu vulgar. Tapi terlepas dari itu semua, bagi saya Yusuf Mansur tidak lebih baik daripada Gus Miftah gitu. Yusuf Mansur menurut saya justru lebih banyak merugikan gitu. Lalu dia masih berani berkomentar tentang urusan-urusan orang lain gitu. Mari kita baca dari portal beritanya. Jakarta, Ustadz Yusuf Mansur menanggapi kejadian viralnya penceramah Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah yang mengolok-olok penjual es teh lewat candaannya itu. Yusuf menyebutkan selalu ada yang diberikan Allah Ta'ala pada semua orang melalui serangkaian suatu peristiwa, tak terkecuali peristiwa Gus Miftah tersebut. Selalu ada pelajaran dari Allah buat kita lewat serangkaian peristiwa. Alhamdulillah dengan kejadian Gus Miftah yang bilang go, ini di apa namanya, disensor ya, goblok ya kayaknya. Pada penjual es teh banyak sekali kebaikannya, ujar Yusuf Mansur sebagaimana dikutip dari akun Instagramnya Rabu 4 Desember 2024. Mengomentari masalah orang lain. Serangkaian katanya di sini ada banyak pelajaran dari serangkaian peristiwa ya. Terus dengan urusan dia ini, apakah kemudian dia mengambil pelajaran dengan kasus-kasus yang kemudian menyangkut namanya ini? Bukannya dia ini malah cuek, diem, tidak menggubris sama sekali, seolah-olah tidak mau bertanggung jawab, seolah-olah lari dari tanggung jawab gitu. Lantas dia mengomentari kasus Gus Miftah dengan mengatakan kita bisa banyak mengambil pelajaran. Sok bijak sekali Anda ya. Sok bijak sekali Anda, Pak Yusuf Mansur gitu. Saya sekali lagi mengatakan bahwa tidak usahlah Anda terlalu banyak mengomentari urusan orang lain gitu. Urusi saja urusan Anda dan selesaikan saja urusan Anda gitu. Baru kemudian Anda bisa atau berhak untuk mengomentari urusan orang lain gitu. Bagaimana mungkin Anda kemudian mengacuhkan urusan-urusan Anda yang mana itu menyangkut hak dan kewajiban, lalu kemudian Anda berani berkomentar untuk urusan-urusan orang lain yang menurut saya tidak lebih besar daripada masalah Anda gitu loh. Ini kan satu kelucuan gitu loh. Mari kita lanjut. Yusuf Mansur mengatakan, satu kebaikan dalam peristiwa tersebut, penjual es teh itu pun kemungkinan bakal bisa pergi umroh dan dibangunkan rumah karena banyak orang yang mau berbagi rezekinya pada penjual es teh tersebut imbas viralnya peristiwa itu. Misalnya kebaikan yang terjadi apa? Coba deh, kayaknya bentar lagi penjual es teh tersebut insya Allah banyak rezekinya, banyak duitnya, banyak yang bagi duit, banyak yang simpatik. Mungkin ada yang umrohin, mungkin ada yang bangunin rumah. Bukankah ini hebat? Cara Allah itu luar biasa. Dan betapa beliau juga saya lihat enjoy tutur. Lagi-lagi yang dia sindir, masalah duit, teman-teman. Memang Yusuf Mansur ini selalu mengukur, apakah memang Yusuf Mansur ini selalu mengukur semuanya dengan duit gitu? Dia selalu mengukur semuanya, segalanya dengan materi gitu, teman-teman. Selalu mengukur apapun itu dengan nilai mata uang gitu. Bahkan kajian-kajian dari Yusuf Mansur ini kebanyakan itu bercerita tentang uang dan uang. Memang hidup ini tidak terlepas dari yang namanya uang, teman-teman. Tapi sebagai orang yang kemudian dipercaya dan banyak yang memanggil ustadz, bukan saya tentunya ya. Yusuf Mansur ini banyak yang memanggil ustadz.
Harusnya kan bisa menyeimbangkan gitu loh, antara dunia dan akhirat gitu. Tapi ketika melihat ceramah Yusuf Mansur ini selalu dikaitkan dengan dunia, selalu dikaitkan dengan yang namanya uang. Bahkan ketika dia mengajarkan tentang sedekah, yang banyak kami kritisi belakangan ini adalah dia mengatakan bahwa sedekah 1 juta nanti bisa kembali 10 juta gitu. Berbicara tentang cara mengembalikan utang, cara membayar utang, segala macam. Dia bisa berceramah, dia bisa bercerita tentang bagaimana caranya melunasi utang, tapi utangnya sendiri nggak lunas-lunas, teman-teman. Contoh dari kasus yang saya bahas kemarin gitu, mengenai karyawan Paytrend, manajer Paytrend yang Yusuf Mansur tidak menyelesaikan gajinya sampai hari ini. Dan bukan itu saja. Bukan cuma manajer Paytrend saja yang tidak diselesaikan gajinya. Karyawan Paytrend dan masih banyak lagi, security, dan segala macam, teman-teman. Lalu kemudian dia berkomentar tentang kasus orang lain, ini hal lucu bagi saya, teman-teman. Dari peristiwa tersebut banyak pelajaran berharga tentang etika dan tata krama, yang mana kebiasaan, kultur, dan budaya suatu tempat menjadi berbeda di tempat lainnya. Maka itu perlunya penyesuaian diri pada kebiasaan tersebut. Saya melihat juga adanya pelajaran berharga sekali soal etika tata krama, yang saya pribadi pun masih terus belajar, dan bagaimana cara kebiasaan. Secara kebiasaan, kultur budaya suatu tempat bisa jadi berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Hal biasa di satu tempat, di satu kejadian, di satu daerah, di satu lingkungan bisa jadi tak pas di tempat lainnya. Makanya perlu bukan saja kebiasaan tapi juga penyesuaian terangnya. Banyak sekali hikmahnya, ilmu, cerita, pengalaman yang bisa kita dapatkan, insya Allah. Tapi menarik ini. Insya Allah terima kasih buat pihak-pihak yang nanti banyak membantu tukang es tersebut. Saya sudah mulai melihat ada kiriman teman-teman yang akan memberangkatkan umroh, akan membangun rumah, bahkan sebagian sudah di jalan memberi uang dan sebagainya, ungkapnya. Jadi terlepas dari orang-orang yang kemudian membantu penjual es tersebut, itu adalah hikmah dan cara Allah menunjukkan bahwa dia bisa, Allah bisa mengangkat derajat orang itu dalam sekejap mata gitu. Tapi di lain sisi, sekali lagi dalam video ini yang saya soroti adalah komentar dari Yusuf Mansur yang berani sekali mengomentari kasus orang lain dan lupa bahwa dia sendiri masih banyak masalah yang perlu dia selesaikan, teman-teman. Sekali lagi saya katakan bahwa bentuk perlawanan dari kita melawan Yusuf Mansur hari ini, salah satu caranya adalah dengan memboikot bisnis-bisnis dia. Dan bisnis Yusuf Mansur yang terlihat hari ini adalah bisnis kuliner, yaitu warung Steak and Seek. Jangan sampai kemudian kita biarkan Yusuf Mansur bersenang-senang dengan bisnis dia, sementara banyak hak-hak orang lain yang dia acuhkan, teman-teman. Menurut info yang saya terima bahwa omset dari bisnis kuliner yang didapatkan Yusuf Mansur ini kurang lebih 10 miliar per bulan, teman-teman. Harusnya Yusuf Mansur ini bisa menyelesaikan tanggung jawab dia. Tapi apa? Yusuf Mansur ini selalu playing victim, selalu manipulatif, katanya dia tidak punya uang lah, apalah segala macam. Tapi di sisi lain dia bisa flexing gitu loh, teman-teman. Dan bahkan bisa mengomentari masalah orang lain gitu loh. Sok bijak sekali Anda, tolonglah selesaikan dulu masalah Anda gitu loh. Nggak usahlah berkomentar. Saya pikir Anda tidak lebih baik daripada Gus Miftah. Sepanjang yang saya tahu, Gus Miftah tidak merugikan orang secara materi. Mungkin perkataannya ini masih perlu diberi masukan lagi si Gus Miftah ini. Tapi Anda tidak lebih baik daripada Gus Miftah gitu. Tidak lebih baik. Justru Anda lebih banyak merugikan orang gitu ketimbang Gus Miftah gitu. Sekali lagi saya katakan, dalam video ini saya tidak membela Gus Miftah. Gus Miftah juga bersalah dalam hal ini gitu. Salah atau keliru mengeluarkan kata-katanya. Tapi Yusuf Mansur tidak pantas juga, tidak berhak juga untuk kemudian sok-sok memberi nasihat, memberi kata-kata yang bijak. Apalah, Anda lebih banyak merugikan loh. Pelajaran ini bisa diambil dari peristiwa itu, tambahnya tak hanya berlaku untuknya, tapi juga untuk semua orang, bahwa untuk tak merendahkan seseorang mesti hanya candaan belaka. Sekali lagi ini cara Allah kasih pelajaran buat saya, begitu semua juga. Tak merendahkan seorang seberapapun bercandanya, dan respon Gus Miftah juga menurut saya sangat baik. Dengan langsung meminta maaf dan beliau pastinya akan melakukan manuver-manuver yang menambah ilmu. Pengalaman, kisah, cerita, hikmah buat kita semua, insya Allah tutupnya. Ya, Gus Miftah sudah minta maaf. Bahkan saya katakan bahwa di sini Gus Miftah luar biasa gitu. Dia minta maaf dan juga mengundurkan diri. Saya kurang tahu pasti jabatan Gus Miftah di pemerintahan Prabowo Subianto ini, tapi yang jelas ada bukti video mengatakan Prabowo sendiri mengatakan bahwa Gus Miftah sudah mengundurkan diri, dan itu menurut saya
profesional gitu. Dan jarang-jarang orang di Indonesia ini yang punya masalah lalu kemudian mengundurkan diri gitu. Tapi Gus Miftah melakukan itu, dia mengundurkan diri. Makanya saya katakan bahwa Yusuf Mansur tidak lebih baik daripada Gus Miftah gitu. Tidak lebih baik daripada Gus Miftah. Walaupun Gus Miftah salah dalam hal ini. Dan memang sudah ada beberapa potongan-potongan ceramah yang memang perkataan-perkataan Gus Miftah ini perlu diluruskan gitu, perlu dikritisi. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa Yusuf Mansur tidak lebih baik daripada Gus Miftah. Dan menurut saya Yusuf Mansur ini lebih banyak merugikan gitu loh. Terlalu banyak orang-orang dan korban-korban yang kami wawancari hari ini yang mereka ini merasa dirugikan oleh Yusuf Mansur. Sampai hari ini Yusuf Mansur belum menyelesaikan masalahnya gitu. Belum bertanggung jawab, belum punya itikat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Makanya kenapa kemudian kami memboikot bisnis-bisnis dia? Karena bagaimana tidak? Bagaimana kami tidak memboikot, teman-teman? Enak banget dia menjalankan bisnisnya segala macam dengan kelegaan, sementara utang piutang dan segala urusannya dia tidak selesaikan. Enak betul jadi orang gitu. Dan kami akan selalu berdiri bersama para korban dalam memperjuangkan haknya. Sekali lagi saya katakan, boykot warung steak and shake Yusuf Mansur. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung steak and shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, Bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawabnya Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar, sampai mana kau kabur? Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak.
video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.